Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimpi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, 40 hari bayiku diincar kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Kak Puji Kejora. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mbok Sur. Aku ingat dalam mimpiku, Mbok Sur adalah wanita yang membantu Nur melahirkan, sekaligus yang menghabisi nyawanya. Lalu ada peristiwa di mana bayi Nur diberikan pada sosok makhluk setengah ular. Aku tak akan membiarkan itu terjadi. Biar bagaimanapun, bayi itu adalah anakku, darah dagingku. Meskipun ayahnya adalah manusia berarti iblis. Hampir setengah jam aku meringkuk. Akhirnya, mobil berhenti. Mas Indra dan perempuan itu turun dari mobil dan menghilang. Aku perlahan bangkit lalu mengintip melalui jendela. Sepi, hanya ada hamparan pohon dan semak belukar. Meskipun takut, aku memberanikan diri untuk keluar dari mobil. Suasana benar-benar hening. Tak ada suara apapun kecuali suara serangga. Aku tak tahu sekarang aku ada di mana. Yang terlihat hanya pepohonan besar dan semak belukar yang sangat rimbun. Bahkan sinar matahari hanya bisa menerobos masuk melalui sela-sela daun. Sambil menahan sakit di perut yang kadang-kadang datang dan pergi, aku melangkahkan kaki. Dedaunan kering yang terinjak menimbulkan suara gemersak yang khas. Sejenak, aku menebar pandang dan melihat Mas Indra dan perempuan asing itu jauh di depan sana. Segera, aku mengikuti langkah mereka hingga aku terbelalak saat melihat sebuah rumah yang berdiri kokoh di tengah hutan seperti ini. Melihat Mas Indra masuk ke rumah itu, aku bergegas mengendap dan merapatkan diri di dinding luar rumah, tepatnya di bawah sebuah jendela kayu yang besar. Sejak tadi aku mendengar suara tangis bayi. Tak hanya satu, tapi beberapa suara tangis bayi. Sejenak, aku mencari sesuatu untuk ku berpijak, mengintip ke dalam jendela. Sebuah pot tanpa tanaman tergeletak tak jauh dari tempatku berdiri. Aku mengangkat pot itu dan meletakkannya di bawah jendela. Dengan sangat perlahan, aku menaiki pot itu, lalu mengintip melalui sela jendela. Terlihat Mas Indra berdiri di dekat pintu, sementara perempuan itu menggendong seorang bayi yang terus menangis. Di dalam kamar itu, tak hanya ada satu bayi, tapi tiga, dan salah satunya pasti adalah anakku. Tak berselang lama, seorang pria bertubuh gemuk itu ikut masuk ke kamar, diikuti dengan perempuan berpakaian seragam pengasuh. Kalian jaga bayi-bayi ini, pastikan mereka tidak kelaparan, jangan sampai sakit, dan jangan sampai ada yang tahu kalau ada bayi di sini. Sebentar lagi orang yang membeli mereka akan datang. Baik, bos, jawabnya. Aku turun dari pot sesaat setelah melihat Mas Indra dan perempuan itu hendak keluar dari kamar. Aku harus segera bersembunyi. Mereka tak boleh tahu jika aku ada di sini. Beruntung ada sebuah pohon besar di dekat jendela. Segera saja aku berlari ke balik pohon tersebut. Mas Indra terlihat keluar bersama dengan perempuan itu dan berjalan kembali ke arah mobil. Perempuan yang bersama dengan Mas Indra itu nampak tak asing. Namun, aku tak bisa mengingatnya dengan jelas. Sesaat setelah mereka menjauh, pria bertubuh gemuk itu mulai berjaga. Aku harus masuk ke sana dan menyelamatkan bayi-bayi itu. Tunggu, tadi Mas Indra sempat bilang kalau ada orang yang akan membeli bayi-bayi tersebut. Itu artinya, astaga, jadi Mas Indra mendapatkan uang begitu banyak dari menjual bayi-bayi tak berdosa itu. Mendadak pria gemuk itu keluar dan berjalan ke arah pohon tempatku bersembunyi. Aku segera meringkuk dan menyembunyikan diri. Terdengar suara kucuran air yang sangat khas. Sepertinya pria itu sedang membuang hajat kecil. Semoga saja ia tak menyadari keberadaanku di sini. Aku terus meringkuk sampai pria itu pergi dan kembali masuk ke dalam rumah. Sejenak, aku memindai sekitar dan menemukan sebuah kayu patahan pohon yang cukup besar. Jika kayu itu aku pukulkan ke pria itu, sepertinya pria itu akan langsung pingsan. Aku pun meraih kayu itu dan membawanya sebagai alat untuk berjaga-jaga. Pria gemuk sudah berdiri di depan pintu.
sementara aku mengendap-endap di belakangnya. Tak aku sadari, ternyata perempuan yang berpakaian pengasuh melihat keberadaanku, lalu berteriak. Panik, aku memukul pria gemuk itu dengan batahan kayu. Pria itu sejenak menoleh ke arahku, sembari memegangi tengkuknya yang baru saja kupukul, sampai akhirnya ia tumbang dan pingsan di depan pintu. Aku merogoh saku pria gemuk itu untuk mencari sesuatu alat lain yang mungkin dibawa dan bisa aku jadikan senjata. Benar saja, sebuah pistol tersemat di pinggangnya. Aku pun menemukan sebuah ponsel di saku jaket pria gemuk tersebut. Aku segera meraih pistol itu, lalu bangkit dan menodongkan pistol pada si perempuan pengasuh. Di mana bayi-bayi itu? Di situ. Tunjuk perempuan itu pada sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Angkat kedua tanganmu dan berbalik. Tanpa perlawanan, perempuan itu berbalik dengan kedua tangan di belakang kepala. Jalan, perintahku lagi. Perempuan itu berjalan di depanku dan membukakan kamar lebih lebar. Perlahan aku masuk ke kamar dan memperhatikan satu persatu bayi. Sekarang, yang mana bayiku? Mereka semua terlihat sama-sama lucu dan menggemaskan. Tiba-tiba ponsel berdering. Terlihat nama Mas Indra di layar. Aku kembali mengacungkan pistol pada perempuan pengasuh dan memerintahkannya untuk menerima panggilan telepon itu. Halo Pak. Mana Doni? Kenapa kamu yang angkat? Doni sedang ke toilet Pak, perutnya sakit. Bohong perempuan itu sambil sesekali melirik ke arahku. Kalau begitu sampaikan pada Doni, suruh dia jaga dengan benar. Salah satu ibu dari bayi itu lari, jangan sampai dia menemukan bayinya. Baik Pak. Panggilan telepon pun terputus. Aku segera mengambil kembali ponsel, lalu mengetik nomor ponsel Indah yang sempat aku hafalkan. Beruntung, nomor yang aku hubungi itu benar milik Indah. Namun belum sempat aku bicara, tiba-tiba saja ada yang memukul tengkuk. Pandanganku sejenak berkunang-kunang, sebelum akhirnya hanya gelap yang terlihat. Kemudian, aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat di kursi kayu. Seketika aku mengerjap dan membuka mata lebar saat hanya gelap yang aku lihat. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja ruangan yang ada di tubuhku ini menyala. Aku menyipit karena melihat terang secara tiba-tiba. Namun, sedetik kemudian mata ini membulat melihat apa yang terjadi di ruangan yang ada di depanku itu. Dalam ruangan tersebut ada seorang bayi mungil yang tengah menggeliat di atas meja. Tak lama kemudian, bayi tersebut menangis. Meskipun tak terdengar tangisannya, tapi semua terlihat dengan jelas dari tempatku terikat. Ruanganku dan ruangan di depan sana hanya dibatasi dinding kaca yang sangat besar. Aku jadi bisa melihat apa saja yang sedang terjadi di balik dinding kaca tersebut, walaupun tak terdengar suaranya. Tak ada apa-apa lagi dalam ruangan itu selain bayi di atas meja dan sebuah pintu berwarna abu-abu. Beberapa saat kemudian, keluar seorang pria dari pintu tersebut, sembari membawa nampan berisi bunga dan sebuah pot kecil yang bersasap, dan aku yakin itu adalah kemenyan. Pria itu meletakkan nampan di dekat si bayi, lalu duduk bersila di dekat meja. Tiba-tiba saja, lampu di ruangan itu berkedip tak beraturan. Lampu yang menggantung di atas si bayi bergoyang hebat. Getaran yang sangat dahsyat sampai terasa di ruanganku. Sekonyong-konyong sebuah asap muncul dan perlahan membentuk siluet seorang wanita. Tak lama, siluet itu semakin jelas hingga kini aku bisa melihat jelas sosok wanita di depan sana. Wanita cantik dengan tubuh setengah ular. Rambutnya panjang tergerai dengan seekor ular di leher. Pria yang membawa nampan tadi menunduk takjim. Aku tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat pria tersebut terus mengangguk sebelum akhirnya sosok perempuan setengah ular itu terlihat tertawa. Sedetik kemudian, bayi yang tergeletak di meja terangkat dengan sendirinya dan melayang ke depan perempuan setengah ular tersebut. Perempuan setengah ular itu bergegas mengulurkan kedua tangan menyambut si bayi. Begitu si bayi ada di tangannya, perempuan itu mencium si bayi. Mulai dari pipi kiri, pipi kanan, lalu dahi dan kepala. Setelah itu, terlihat kaki si bayi menendang-nendang
seolah hendak lepas dari sesuatu. Kaki mungil itu terus bergerak, sampai akhirnya lemas dan tak lagi bergerak. Perempuan bertubuh setengah ular itu mengusap ujung bibirnya sembari tersenyum. Sementara pria yang membawa nampan tadi masih dalam posisi semula, yaitu menunduk. Asap kembali datang dan perempuan jadi-jadian itu menghilang. Dan secara ajaib, bayi tanpa nyawa yang tergeletak di meja itu berubah jadi lebih dari 10 emas batangan. Bagaimana? Apa kau sudah lihat semuanya? Sebuah bisikan di telinga membuatku menoleh dan melihat wanita yang tadi bersama dengan Mas Indra berdiri di dekatku. Sungguh, aku sama sekali tak menyadari keberadaan wanita itu. Dan dari jarak sedekat ini, aku bisa mengamati wajahnya dengan seksama. Hingga akhirnya aku ingat dengan wajah wanita itu. Bu Arum? Wanita itu menoleh lalu tersenyum. Ia berjalan ke depan tubuhku sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Ups, ketahuan. Ia menutupi bibirnya dengan tangan kiri lalu terbahak-bahak. Jadi sudah tahu kan siapa aku? Bu Arum mendekatkan wajahnya ke wajahku sambil terus tersenyum. Aku segera membuang muka menghindari tatapannya. Aku sungguh tak menyangka Bu Arum menjadi bagian dari kejahatan Mas Indra. Wanita yang seharusnya membantu ibu hamil dan melahirkan itu sepertinya telah buta oleh harta dunia sampai ia tega melakukan kejahatan yang benar-benar keji ini. Wanita itu tersenyum lagi lalu berlalu keluar ke ruangan meninggalkan aku sendiri dalam kegelapan lagi. Bu Arum adalah bidan yang selama ini melayani ibu hamil periksa dan melahirkan. Aku tak menyangka jika Bu Arum justru melakukan hal sekeji ini, menjual bayi pada mereka yang melakukan pesugihan dan membutuhkan tumbal seorang bayi. Tak lama setelah Bu Arum keluar, Mas Indra masuk membawa satu nampan berisi semangkok bubur dan segelas air putih. Ia menyeret sebuah kursi yang tadi tergeletak di ujung ruangan dan meletakkannya di depanku. Mas Indra menggunakan kursi itu untuk duduk dan bersiap menyuapkan satu sendok bubur ke mulutku. Ayo makan sayang, kamu harus sehat dan kuat. Aku menatapnya sengit. Di mana anakku? Anak kita yang mana? Mas Indra meletakkan sendok kembali ke mangkok. Memang kita punya anak. Jangan gila kamu, Mas. Mas Indra meletakkan kembali mangkok ke nampan, lalu membelai pipi. Aku gak gila sayang. Aku ini cerdas. Aku bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan uang. Cerdas. Menjual bayi untuk dikorbankan sebagai tumbal itu keji, bukan cerdas. Mata Mas Indra berkilat menatap wajahku. Lalu dengan kasar ia menangkup pipi ini sehingga mulutku membentuk huruf O. Kau sudah berani melawanku? Teriaknya sambil menghempaskan wajahku. Aku melawan karena kau memang salah, Mas. Sadarlah, apa yang kamu lakukan itu salah. Menjual bayi itu perbuatan dosa, Mas. Dosa besar. Tahu apa kau tentang dosa? Kau bisa bicara seperti itu karena kau tak pernah merasakan hidup susah. Mas Indra bangkit, lalu menendang kursi. Apa kau pernah dihina di depan umum? Dikata miskin, pengangguran, tak tahu diri? Apa pernah? Hah? Gak pernah kan? Aku terus menatap Mas Indra yang kini menyugar rambutnya kasar dan kembali menatapku. Dengan sangat kasar, Mas Indra meraih kedua bahuku dan mencengkramnya erat. Tahu apa kau tentang dosa, Risna? Hidupmu selalu senang. Kau punya orang tua yang menyayangimu, punya harta yang cukup, punya pendidikan yang tinggi. Sedangkan aku, Mas Indra menggeleng. Aku tak pernah merasakan itu semua, Risna. Sejak kecil aku tinggal di panti asuhan. Hidup serba kekurangan. Bahkan setelah dewasa aku tak kunjung bisa mencari nafkah karena aku putus sekolah. Mas Indra mengungkapkan semua gundah di hatinya. Ia bercerita kesusahan hidupnya sampai ia nekat memutuskan bersekutu dengan iblis wanita bertubuh ular. Tangis Mas Indra pecah. Sejatinya ia tak ingin anak kami menjadi tumbal. Tapi semua terlambat. Janji adalah janji, dan perjanjian dengan iblis adalah perjanjian yang sangat merugi. Jika Mas Indra tak menyerahkan bayinya,
maka iblis perempuan itu akan mengambil nyawa Mas Indra sendiri. Perkataan Mas Indra sungguh membuatku murka. Bagaimana bisa seorang ayah tega menumpalkan anaknya sendiri hanya demi harta? Mas Indra benar-benar gila dan buta oleh harta. Apa bayiku sudah? Tanyaku lirih. Mas Indra menggeleng. Dia masih aman bersamaku. Di mana dia, Mas? Aku mohon izinkan aku untuk melihatnya sekali lagi. Setelah itu terserah mau kau apakan bayi kita. Aku terus membujuk agar Mas Indra mau melepaskan ikatanku dan membawaku pada bayiku. Mas Indra menatapku lekat, seolah ia sedang mencari sesuatu di sana. Lalu, ia bangkit dan keluar dari ruangan. Kemiskinan dan hinaan orang adalah kombinasi kuat yang menjerumuskan manusia untuk berbuat di luar akal sehatnya, termasuk dengan bersekutu dengan menyembah iblis. Padahal, iblis hanya memberikan kesenangan sesaat saja, karena kesenangan sejati adanya kelak jika bumi sudah tak ada lagi. Suara tangis bayi mulai terdengar lirih. Lama-kelamaan suara bayi itu semakin dekat. Pintu ruanganku terbuka. Mas Indra tengah menggendong bayiku dan menciuminya. Ia lalu berjalan mendekat dan menunjukkan bayi mungil itu kepadaku. Air mata ini seketika luluh. Ingin rasanya memeluk dan menciuminya, tapi tangan dan kakiku terikat. Boleh aku menggendongnya, Mas? Aku janji hanya menggendong dan menciumnya saja. Bujukku. Mas Indra kembali menatap lekat mataku, lalu perlahan membuka ikatan di tanganku dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya ia gunakan untuk menggendong si bayi. Setelah lepas, Mas Indra mengangsurkan bayi itu ke tanganku. Aku segera menciumi dan memeluk bayiku erat. Sungguh aku tak ingin kehilangan anakku ini. Namun, bagaimana caraku untuk menyelamatkan bayiku? Belum puas menciumi anakku, Mas Indra merebutnya dan menggendongnya lagi. Mau kau bawa kemana bayiku, Mas? Mas Indra menoleh. Aku akan menukarkannya dengan kepingan emas, sayang. Bayiku dalam bahaya, nyawanya terancam. Aku harus segera melepaskan diri dan merebut bayiku. Beruntung, Mas Indra lupa mengikat kembali tanganku, sehingga diam-diam aku bisa melepaskan ikatan di kaki. Dengan tertatih aku mengejar Mas Indra, tetapi tiba-tiba ada dua orang pria memegangi tanganku. Berhenti, Mas Indra, kembalikan bayiku. Diam. Dua orang pria itu mencengkeram erat lengan hingga aku tak bisa bergerak. Lepaskan aku. Bukannya melepaskan diriku, kedua pria itu menyeretku kembali masuk ke ruangan. Tidak, aku tidak boleh lemah dan membiarkan semua ini terjadi. Aku mengayunkan tendangan hingga mengenai bagian utama kedua pria tersebut. Kedua pria itu pun langsung menunduk dan memegangi bagian utamanya yang terasa sakit. Melihat mereka tak berdaya, aku berlari membuntuti Mas Indra yang berjalan ke area belakang rumah. Aku tak lagi berteriak memanggil namanya. Aku hanya fokus mengejar Mas Indra untuk menyelamatkan bayiku. Sekilas, aku melihat potongan kayu tergeletak di tanah. Aku segera meraihnya dan akan kugunakan untuk berjaga-jaga. Mas Indra berhenti di bawah sebuah pohon yang amat besar. Di sana sudah menunggu seorang wanita tua yang pernah aku lihat di mimpi, dan juga Bu Arum. Mas Indra menghampiri mereka, lalu menyerahkan bayi kepada Bu Arum. Mbok Sur bergegas duduk bersila di bawah pohon, sambil sesekali menabur sesuatu di atas tungku kecil di depannya. Seketika, asap dan aroma kemenyan menguar ke penciuman. Aku mengendap-endap mendekati mereka. Mas Indra dan Bu Arum ikut duduk bersila di belakang Mbok Sur. Lalu tak lama kemudian, Mbok Sur membaca mantra-mantra yang tak ku ketahui artinya. Tak ingin terjadi apa-apa pada bayiku, segera ku angkat potongan kayu yang sedari tadi ku genggam dan memukulkannya pada Mas Indra. Pria itu ambruk. Bu Arum yang ada di sebelah Mas Indra menoleh dan membeliak saat melihatku. Tanpa banyak bicara, aku memukul kepala Bu Arum dan seketika wanita itu ikut ambruk. Mbok Sur yang sedari tadi fokus membaca mantra terkejut melihat dua orang yang bersamanya terkapar tak berdaya. Ia lalu memandang bayiku dan hendak meraihnya. Namun aku berhasil memukul tangannya lebih dulu, sehingga tangan keriputnya itu urung meraih bayiku.
Aku menggendong bayiku dengan tangan kiri dan membawa potongan kayu dengan tangan kanan. Aku sudah bersiap untuk memukulkan potongan kayu ke Mbok Sur. Tetapi bibir wanita tua itu lebih dahulu berteriak meminta ampun. "Jangan habisi aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau." Ia berusaha membujukku. "Kau minta apa? Harta, jabatan, atau suami kaya? Aku akan membantumu mendapatkannya." "Benarkah?" Aku menurunkan kayu yang tadi sempat kuayunkan ke atas. "Tentu saja, Risna, asal kau melepaskan aku dan tak mencelakaiku." Aku tersenyum sinis. Mendadak pikiranku jahat berkelebat di kepala. Aku memandang bayi merah yang ada dalam gendongan. Bayi mungil ini anak dari Mas Indra, pria yang jahat. Pasti kelak ia akan menjadi manusia yang jahat pula. Mbok Sur mengulurkan tangan hendak mengambil bayiku. Senyumnya merekah, seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan. "Kemarikan bayimu. Aku akan membantumu untuk menukarnya dengan apa yang kamu inginkan." Tanganku gemetar saat tangan Mbok Sur semakin mendekat. Ya, aku akan menukar bayi ini dengan kekayaan. Bayi dalam dekapanku menangis saat tangan Mbok Sur menyentuh kulitnya. Sebagai seorang ibu, refleks, aku menjauhkan bayiku dari tangan dukun tua tersebut. Enggak, bayi ini enggak bersalah. Ayahnya memang jahat, tapi bayi mungil ini tak mungkin juga akan jadi manusia jahat. "Kak, aku enggak akan memberikan bayiku padamu." Aku mundur dan menjauhi dari Mbok Sur. Namun tiba-tiba saja ada yang memegangi kedua tanganku dari belakang. Lalu, Arum yang tadi pingsan perlahan bangkit dan merebut bayiku. Lepaskan aku!" teriakku seraya mencoba melepaskan diri. Namun yang memegangi tanganku dari belakang ternyata cukup kuat. "Berhenti, kembalikan bayiku!" teriakku lagi. Arum dan Mbok Sur menoleh sekilas lalu kembali mendekat ke arah pohon tua itu. "Gak, aku gak akan membiarkan bayiku disakiti." Aku mengangkat kaki kananku lalu menginjak kaki seseorang yang memegangiku dari belakang hingga ia mengadu kesakitan dan melepaskanku. Rupanya seseorang itu adalah Mas Indra. Pria itu kembali menarik dan hendak mencegahku untuk menyelamatkan bayiku. Namun, aku segera memukul dan menamparnya. "Kamu tega, Mas. Dia bayimu, darah dagingmu sendiri," teriakku. "Aku gak peduli, Risna. Aku gak peduli." Mas Indra berhasil meraih tangan kananku dan memitingnya ke belakang. "Aku hanya peduli dengan harta, Risna. Harta!" bisiknya. Aku hendak kembali menginjak kaki Mas Indra, tetapi ia berhasil menghindar. Aku tak hilang akal. Kugunakan siku-siku kiriku untuk menyikut perutnya. Ia mengadu dan pegangannya mengendur. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan tanganku, menghadap ke arah Mas Indra, lalu menendang bagian utamanya dengan keras. Pria itu jatuh sambil memegangi kemaluannya yang baru saja kutendang. "Rasakan." Aku berlari menghampiri Arum dan Mbok Sur. Setelah sebelumnya meraih batu yang sedikit besar, dengan kekuatan penuh, aku melempar batu itu ke arah Arum. Kena. Batu itu tepat mengenai punggung Arum hingga membuat wanita itu terjerembab. Sementara Mbok Sur mematung melihat darah keluar dari kepala Arum karena terkantuk bebatuan di tanah. Aku berlari menghambur ke arah Arum, sembari menyambar bebatuan lain yang akan kugunakan untuk memukul kepalanya. Sampai di dekat tubuh Arum yang masih berusaha bangkit, aku menendangnya lalu menduduki perutnya. Aku telah dikuasai amarah sepenuhnya hingga aku tak dapat berpikir jernih. Aku mengangkat batu di tanganku tinggi-tinggi dan bersiap menghantamkannya kepada Arum. "Berhenti, Risna, hentikan!" Sosok manusia setengah ular itu menggeliat dan memutari tubuhku. Wajahnya yang penuh dengan sisik dan lendir mendekati wajahku. Seketika aroma amis dan anyir menyeruak ke penciuman. Ia menyeringai, menampilkan seluruh giginya yang hitam dan runcing. "Lihatlah, ini bayimu bukan?" Ia menunjukkan bayi mungil dalam gendongannya. Aku ingin merebut bayiku, tetapi seluruh tubuhku terasa kaku. "Kemarikan bayiku. Mau kau apakan bayiku?" teriakku. Sosok itu tersenyum lalu tertawa terbahak-bahak. "Jangan sakiti bayiku, atau aku akan berperhitungan denganmu."
Shh. Makhluk menjijikan itu meletakkan jari telunjuknya yang berselaput ke bibirnya. Jangan berisik. Lihat, bayi ini sedang tidur. Terlihat nikmat sekali bayimu ini, Risna. Sosok itu mendekatkan bayiku ke bibirnya. Ia mulai mencium pipi kanan dan kiri bayiku. Hentikan, jangan lakukan itu. Lepaskan bayiku. Sosok itu menoleh ke arahku. Kau setuju atau tidak? Bayi ini tetap akan menjadi santapanku. Kalau kau setuju menumbalkan bayi ini, maka kau yang berhak atas emas-emas itu. Enggak, mana bisa begitu? Mas Indra perlahan bangkit. Aku yang lebih dulu membawa bayi itu, protesnya. Tapi dia ibunya. Sosok itu menunjukku. Level kekejamannya jauh di atas kamu jika ia setuju memberikan bayi ini kepadaku. Sosok itu kembali menciumi bayiku. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Hentikan. Sosok itu tiba-tiba mengeram dan menatapku penuh amarah. Jangan pernah kau sebut namanya, walaupun dalam hati. Aku terdiam. Jadi wanita ular itu takut jika aku menyebut nama Allah. Artinya, aku segera memejam lalu membaca ayat apa saja yang aku ingat. Sosok itu menjerit dan melemparkan bayiku. Beruntung tubuhku mulai bisa bergerak, sehingga aku bisa berlari dan menangkap tubuh mungil bayiku. Sosok wanita setengah ular itu meradang. Ia menggeliat cepat ke arahku. Seketika, aku memeluk bayiku seraya membaca ayat suci. Sosok itu kembali berteriak, lalu perlahan berubah menjadi asap dan hilang tersapu oleh angin. Enggak, jangan pergi, Nyai. Aku belum mendapatkan emasku. Mas Indra tiba-tiba menatapku, lalu berusaha merebut bayiku. Semua ini gara-gara kau. Ritual dan rencanaku semua hancur, teriak Mas Indra. Enggak, kembalikan bayiku. Akan tetapi aku kalah kuat, dan Mas Indra berhasil merebut bayiku. Aku tak tinggal diam. Kurai patahan kayu yang berserakan dan memukalnya kepala Mas Indra. Pria itu ambruk, dan aku bergegas merebut kembali bayiku yang terus menangis. Cep, sayang. Aku menimangnya. Lalu saat bayiku terdiam, aku meletakkannya di tanah yang lebih dulu aku beri alas dari dedaunan. Aku kembali meraih patahan kayu dan mendekati Mas Indra. Manusia iblis seperti ia harus dimusnahkan. Mas Indra yang tergolek lemah mencoba menghindar. Aku segera mengangkat patahan kayu itu dan hendak menghantamkannya ke kepala Mas Indra. Namun, suara letusan senjata api membuatku urung melakukannya. Hentikan, Risna. Indah terlihat mengacungkan senjata apinya kepadaku. Aku pun membuang patahan kayu itu dan mengangkat kedua tanganku. Indah berlari mendekat lalu memelukku. Jangan kamu kotori tanganmu dengan darah mereka, Risna. Tapi Indah, dia itu manusia iblis. Justru itu. Indah menggenggam kedua tanganku. Tanganmu terlalu bersih untuk dikotori dengan darah mereka yang kotor. Makasih, Indah. Untung kau datang tepat waktu. Aku kembali memeluk Indah. Polisi lain membawa paksa Indra dan Arum serta Mbok Sur. Mereka lalu dimasukkan ke dalam mobil patroli. Aku bergegas menggendong bayiku dan mengikuti langkah Indah menuju mobil lainnya. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang. Dedaunan kering berterbangan ke segala arah. Sosok wanita seram yang sering menggangguku tiba-tiba saja muncul. Sosok itu membuat 3 manusia dalam mobil patroli berteriak ketakutan. Lalu sosok itu mengulurkan tangannya ke arah sebuah pohon rindang. Lalu secara ajaib, pohon itu tumbang dan menimpa mobil patroli yang ditumpangi Mas Indra, Arum, dan Mbok Sur. Seketika mobil tersebut meledak. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Indah refleks memelukku saat ledakan mobil itu terjadi. Semua sudah berakhir, Risna. Indah memelukku sangat erat. Di lain waktu, sinar mentari pagi menyorot ke segala arah. Aku duduk di teras rumah sembari menggendong si kecil Aisyah. Bayi mungil itu tersenyum saat mata kami saling bertaut. Risna, Indah masuk ke halaman rumah membawa sebuah amplop coklat. Ini semua surat yang kamu butuhkan ada di sini, ucapnya saat sudah berdiri di depanku. Makasih, Indah.
Indah tersenyum lalu duduk di sebelahku. Kamu yakin dengan keputusanmu menjual rumah ini? Yakin, Indah. Terlalu banyak kenangan pahit di rumah ini. Aku menatap halaman rumah yang penuh dengan bunga yang baru bermekaran. Semoga setelah ini, aku bisa menjalani hidup dengan lebih baik bersama dengan putri kecilku, Aisyah. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Puji Kejora yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak juga terima kasih kepada kalian yang selalu menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan cerita selanjutnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.